Nah tentu saya sangat bersyukur dan merasa bangga diberi kesempatan untuk ikut andil di dalam memberikan informasi terkait dengan berbagai hal untuk kepentingan percepatan pembangunan desa di Indonesia, termasuk apa yang sudah menjadi kebijakan-kebijakan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hadirin peserta kuliah umum yang saya banggakan dan juga seluruh sivitas akademika. Kita ingat betul bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini menjadi penegasan komitmen bersama bangsa Indonesia yang menunjukkan bukti kehadiran negara dalam menjaga kekayaan lokal desa serta langkah strategis pembangunan Indonesia dari pinggiran, dari desa-desa di Indonesia. Ini cara pandang yang sangat simpel tapi sangat substantif yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Joko Widodo pada waktu itu terkait dengan membangun Indonesia dari pinggiran. Karena pada kenyataannya hari ini misalnya ada 64.960 desa seluruh Indonesia. Itu kalau semuanya makmur ya pasti Indonesia makmur kan begitu. Kalau semuanya bagus, sejahtera, rakyatnya pasti Indonesia sejahtera. Nah itu menjadi salah satu tolak ukur sebenarnya. Kalau kita ingin Indonesia ini seberapa tingkat kesejahteraannya, seberapa tingkat kemakmurannya bisa kita lihat dari desa. Sama halnya ketika, mohon maaf, kalau katanya betul apa enggak? Katanya kalau ingin lihat kondisi sebuah rumah atau kondisi sebuah perkantoran, itu kantornya terawat apa enggak, rumahnya terawat apa enggak, lihatlah kamar mandinya, lihatlah dapurnya. Nah, Indonesia juga bisa kita analogkan seperti itu. Kalau kita ingin tahu Indonesia ini sejahtera apa belum, lihatlah desanya. Karena memang real, kalau kita bicara tentang strategi pembangunan level desa, itu berarti bicara tentang strategi pembangunan mikro. Nah, bicara tentang strategi pembangunan mikro itu pasti jauh lebih detail, jauh lebih aplikatif, dan menurut saya asal kita telaten, maka akan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan kebijakan Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan desa di Indonesia, dengan konsep membangun Indonesia dari pinggiran, itu sejak Undang-Undang Nomor 6 2012 itu diundangkan, kemudian mulai tahun 2015, Pak Presiden sudah meluncurkan yang disebut dengan dana desa, di mana dana desa ini dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan hingga pada sampai tahun 2021 kemarin total dana desa yang tersalur ke desa itu telah mencapai 400,1 triliun. Nah itu dengan tahun terakhir di 2021 besaran alokasi dana yang disalurkan di desa 72 triliun. Nah, untuk tahun 2022 ini memang sedikit mengalami penurunan karena semua paham kondisi COVID yang agak cukup menyita banyak hal, termasuk anggaran yang harus direfocusing. Ternyata bukan hanya kementerian yang kena refocusing, bukan hanya APBD yang kena refocusing, dana desa pun kena refocusing, meskipun alhamdulillah refocusingnya juga baru dilakukan di akhir-akhir ini. Sementara di 2021 kementerian sudah kena refocusing, APBD sudah kena refocusing, desa masih belum dilakukan refocusing, masih diberi alokasi 72 triliun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus berusaha memastikan agar dana desa yang disalurkan ke desa dapat dirasakan langsung oleh warga desa, terutama warga desa pada lapisan terbawah. Ini penting menjadi stretching kita, karena sampai dengan Pak Presiden memanggil saya di tanggal di bulan Oktober 2019 yang lalu, ketika saya mendapat amanah untuk jadi Menteri Desa, beliau menyampaikan ke saya bahwa sampai hari ini, waktu itu 2019, dana desa masih dirasakan oleh elit, belum dirasakan oleh seluruh warga, utamanya warga yang ada di kelas bawah, kelas menengah ke bawah. Nah, inilah yang kemudian saya terus berusaha berpikir bagaimana agar dana desa ini dirasakan kehadirannya bukan hanya oleh kelompok tertentu, tapi kalau bisa seluruh warga desa,
Tetapi kalau tidak, ya paling tidak yang justru menengah ke bawah lah yang harus merasakan kehadiran dana desa. Nah, untuk itulah jalan kebijakan pembangunan desa harus lebih fokus, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa. Ini juga kata kunci, mempertimbangkan potensi yang dimiliki desa. Memperhatikan sistem sosial dan budaya yang sudah eksis puluhan tahun di desa. Dan kebijakan juga harus berdasar pada kebutuhan warga desa dan data real lapangan. Ini betul-betul sebuah rumusan yang mudah diomong tapi tidak mudah diimplementasikan. Karena selama ini, mohon maaf, sebenarnya bukan hanya di desa, pada level kabupaten pun saya akui, karena kebetulan saya pernah menjadi ketua DPRD kabupaten juga selama 2 periode. Jadi sejak tahun 99 sampai 2010 itu saya pernah jadi ketua DPRD Jombang. Itu saya alami betul bagaimana perencanaan pembangunan tidak didasarkan pada permasalahan dan juga tidak didasarkan pada kebutuhan. Lalu dasarnya apa? Dasarnya keinginan. Keinginan bupati, keinginan DPR, keinginan elit-elit politik, elit-elit penguasa di tingkat kabupaten. Sampai pernah suatu hari saya agak tinggi mensikapinya karena ada paparan yang dilakukan oleh Bapeda waktu itu yang merencanakan pembangunan dermaga. Saya kaget, Jombang kok bangun dermaga ini gimana? Ini contoh konkret. Saya tanya, ini kok aneh? Jombang kok bangun dermaga? Setahu saya Jombang nggak punya laut sama sekali. Jawaban perencananya simpel. Iya, Pak Ketua DPR, kebetulan Jombang kan punya pelabuhan. Saya kaget, di mana pelabuhan di Jombang? Itu ditunjukkan peta. Yang ternyata itu adalah nama desa di sebuah kecamatan Pelandaan, memang namanya desa pelabuhan. Nah ini kan ironis, merencanakan pembangunan tetapi tidak turun ke bawah. Karena tidak mengukur apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan warga desa. Nah, jadi wajar kalau kemudian di desa juga masih terjadi hal serupa, di mana perencanaan bangunan didasarkan pada keinginan elit. Maka diksi yang sering muncul adalah saya ingin, misalnya dalam musyawarah desa, saya sering mencermati dulu waktu saya di Jombang. Saya ingin bangun ini kata kepala desa. Bukan ini masalah, kemudian apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya ingin, ini kan sesuatu yang dari penggunaan diksi saja sudah sangat menggelitik untuk kita harus rubah. Sehingga bukan hanya perubahan yang bersifat konsep, menurut saya sudah sampai pada paradigma. Nah, itulah makanya di tahun 2021 saya mengupayakan adanya arah terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ini kemudian menjadi arah pembangunan desa yang kemudian kita sosialisasikan dengan sebutan SDGs desa atau SDGs desa. Saya bilang kepada siapapun ketika saya sosialisasi ini ke desa-desa, silakan mau dibaca apa saja boleh. Mau dibaca SDGs desa boleh, mau dibaca SDGs desa boleh, yang penting isinya, bukan judulnya. Tetapi saya juga tegaskan bahwa kenapa saya menggunakan judul SDGs desa, karena kita ingin menunjukkan kepada dunia juga bahwa hal yang sangat global pun bisa kita landingkan, bisa kita localizing di tingkat desa dengan penggunaan diksi-diksi yang sesuai dengan apa yang sehari-hari dirasakan oleh warga masyarakat desa. Nah, di sana ada 18 goals. Tadi kalau SDGs global kemudian dituangkan di dalam Perpres 59 tahun 2017 itu ada 17 goals juga terkait dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau SDGs desa ada 18 tujuan, 222 indikator, meliputi 3 hal. Yang pertama tentu karena ini lokusnya desa harus bicara tentang kewargaan. Kemudian naik ke kewilayahan. Jadi kita fokus warga dulu, baru ngomong wilayah. Jangan karena apa? Saya ingin landing betul gitu. Makanya kita mulai dari yang terbawah. Yang terbawah warga. Baru kemudian wilayah, baru bicara tentang kelembagaan desa. Kalau dibalik, khawatirnya nanti akan membangun satu pemikiran bahwa kelembagaan dulu, baru kemudian kewargaan. Nah, SDGs pun urutannya kan juga dari kewargaan,
bukan kelembagaannya dulu. Nah, 18 SDGs desa tersebut, sebagaimana sudah sering saya sampaikan di mana-mana dan juga sudah pernah saya tulis lengkap di buku ini. Jadi buku ini sebenarnya ada 3, maka saya kasih judul Trilogi SDGs Desa. Ini trilogi SDGs Desa yang pertama, yaitu SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional. Dan ini lagi dalam proses translate ke bahasa Inggris karena banyak permintaan yang dari negara-negara lain agar lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca ketika menggunakan bahasa yang yang memang dipakai untuk internasional. Nah, dengan berat hati akhirnya kita translate ke bahasa Inggris. Kemudian untuk trilogi kedua, ini sedang proses penyelesaian, yaitu pengukuran. Jadi metodologi dan pengukuran. Karena apa? Kita ngomong SDGs, kalau tidak ngomong bagaimana cara mengukur, tentu tidak akan implementatif. Karena ini yang penting adalah bagaimana konsep-konsep ini bisa di-landingkan. Kemudian nanti trilogi yang ketiga, kita akan bicara tentang realitas di lapangan terkait dengan pelaksanaannya. Meskipun sifatnya untuk uji petik aja beberapa kabupaten misalnya kita lihat, sehingga ada satu keutuhan terkait dengan konsep pelaksanaan dan monitoring terhadap pelaksanaan implementasi pembangunan. Nah, di dalam melokalising SDGs desa pun kita berupaya. Kalau mungkin nanti ada kelemahan, ya mungkin itu kelemahan kita, tetapi kita berupaya betul agar penggunaan diksinya betul-betul mudah dipahami. Warga masyarakat desa paham mau dibawa kemana desa ini, sehingga bukan hanya Kementerian Desa, bukan hanya bupati yang tahu tentang mau dibawa kemana pembangunan desa, tapi warga desa juga harus tahu desa ini mau dibawa kemana. Nah, itulah makanya kita coba semaksimal mungkin agar penggunaan diksi di dalam SDGs desa ini betul-betul populer, mudah dipahami. Yang pertama misalnya desa tanpa kemiskinan. Sederhana, dan kita ingin menunjukkan kepada seluruh warga bahwa sebenarnya tugas utama pembangunan adalah menghilangkan kemiskinan. Maka goals yang pertama, arah pembangunan desa adalah bagaimana kita bisa mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Saya yakin dengan narasi-narasi yang sederhana ini, kemudian ketika disampaikan kepada warga masyarakat, pasti mereka sangat senang dan sangat sesuai bahwa memang itu yang harus dilakukan untuk membangun desa. Desa harus terbebas dari kemiskinan. Goal yang kedua, desa tanpa kelaparan. Ini juga kewargaan. Bicara kemiskinan itu kewargaan, bicara kelaparan kewargaan. Goal yang ketiga, desa sehat dan sejahtera. Ini juga bicara kewargaan. Goal yang keempat, pendidikan desa berkualitas. Nah, tentu ini bukan pendidikan desanya, tetapi pendidikan warga desa. Tetapi ketika dilakukan konsepsi, maka kita bisa mengatakan pendidikan desa berkualitas. Goals berikutnya, keterlibatan perempuan desa. Ini juga penting karena pembangunan itu sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan perempuan. Masa depan bangsa sangat tergantung pada sentuhan perempuan hari ini. Desa layak air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Ini saya tambah agak detail ini, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Karena awal pemanfaatan dana desa, distribusi dana desa, kemudian pemanfaatan untuk infrastruktur, itu bukan berdasarkan pada kebutuhan. Seperti saya ilustrasikan tadi, berdasarkan keinginan. Sehingga pada saat merumuskan pemanfaatan dana desa, kepala desa kepingin bangun jalan di depan rumahnya, ketua BPD ngotot jalan di depan rumahnya juga harus dibangun, takmir masjid juga ngotot di depan masjid juga harus dibangun, kemudian tokoh adat juga ngotot karena merasa jadi tokoh maka harus dahulukan. Nah, padahal semua itu terpisah-pisah, sporadis, sehingga karena tidak bisa membangun argumen yang faktual berdasarkan data, akhirnya diputuskanlah pembangunan dengan model itu. Nah, sehingga ketika dilihat dari atas pakai drone gitu, itu kelihatan lucu karena jalan yang bagus itu depan rumah kepala desa, loncat lagi depan masjid, loncat lagi depan rumahnya tokoh dan seterusnya. Itu artinya bahwa pembangunan infrastruktur tidak didasarkan pada kebutuhan.
Kemudian SDGs ke berikutnya misalnya desa tanggap perubahan iklim. Kemudian desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, desa kemitraan desa. Ini juga penting karena kita juga tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa kemitraan. Jadi kemitraan untuk pembangunan desa ini adalah goals yang ke-17 dan yang ke-18 yang betul-betul originalitas kita. Karena kita paham tentang kondisi desa yang sangat bervariasi, adat istiadatnya, budayanya, bahkan bahasa, maka kita masukkan pada goals yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Karena saya ingin, jangan sampai, ini yang selalu juga saya sampaikan di mana-mana, selalu saya tekankan, jangan sekali-kali membangun desa, merencanakan pembangunan desa tidak bertumpu pada akar budaya. Di mana-mana ketemu kepala desa saya sampaikan, jangan sekali-kali merencanakan pembangunan desa lepas keluar dari akar budaya. Karena itulah yang menjadikan pembangunan akan kokoh kalau perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bertumpu pada akar budaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi itu prinsip dasar di dalam SDGs desa, konsep SDGs desa, yang kemudian kita mengambil langkah-langkah penting untuk mewujudkan bagaimana desa-desa kita di Indonesia betul-betul mengarah kepada pencapaian tujuan SDGs desa. Antara lain misalnya kita mulai dengan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa yang dimulai awal tahun 2021 tepat bersamaan dengan implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi pemutakhiran data berbasis SDGs desa ini bukan hal yang mudah, tapi ternyata berjalan meskipun sampai hari ini kurang lebih baru selesai di 40.000 desa. Tapi terus kita kawal. Karena apa? Ini penting banget. Karena saya ingin perencanaan pembangunan ke depan sampai kapanpun itu berbasis data, bukan berbasis keinginan. Nah, kalau datanya lengkap, maka pasti akan berbasis kebutuhan, akan berbasis masalah. Nah, pemutakhiran data ini merupakan data yang sangat rinci, by name, by address, dengan alamat warga, keluarga, data wilayah terkecil di level RT, data pembangunan desa yang dikumpulkan oleh kelompok kerja relawan pendataan desa. Nah, saya menggunakan diksi relawan dalam setiap arah kegiatan itu karena jangan sampai kita juga keluar dari akar budaya kita, yaitu gotong royong. Misalnya, mohon maaf, misalnya pada saat COVID, saya bikin namanya relawan desa lawan COVID. Saya ditanya, itu mulai dari atas sampai kabupaten kan satgas COVID. Kenapa desa kok bikin pasar sendiri dengan relawan? Saya bilang, kalau satgas itu kesannya menjadi sesuatu yang tidak berbasis gotong royong. Padahal saya kepingin terus yang namanya gotong royong itu tidak akan pernah keluar lepas dari karakter dan budaya warga desa. Maka saya tetap menggunakan istilah relawan desa lawan COVID, Pokja relawan pendataan desa. Dan selalu saya akan konsisten, apapun yang kita bentuk di desa harus ada kata relawan atau sejenis. Kemudian langkah berikutnya, setelah data terkumpul, diolah secara elektronik dalam sistem informasi desa, menghasilkan rekomendasi rinci. Nah, ini yang sekarang terus kita kembangkan. Dengan demikian, nanti masing-masing desa itu setelah memasukkan data, kemudian diproses oleh IT, dan akhirnya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Tetapi apapun yang namanya IT tetap perlu diverifikasi, perlu dilakukan telaah. Nah, posisi musyawarah desa itulah yang kemudian akan membenahi keterbatasan analisis data dengan menggunakan basis IT. Tetapi paling tidak sudah ada arah. Misalnya, ketika data yang diolah itu ternyata tingkat kemiskinan di desa masih tinggi, pasti rekomendasinya akan mengatakan agar dana desa untuk tahun ini diprioritaskan untuk penanganan kemiskinan. Apakah dengan melalui padat karya tunai desa, apakah dengan upaya untuk ketahanan pangan di desa, untuk meningkatkan produktivitas pertanian di desa, itu pasti rekomendasinya ke sana. Nah, implementasi lokalnya
sesuai dengan kondisi objektif, itu pasti harus dibahas di dalam musyawarah desa. Nah, data mikro berbasis SDGs desa tentu bukan hanya bermanfaat bagi desa, tapi juga digunakan oleh supra desa. Kita harus ingat betul bahwa desa itu satu kesatuan hukum yang kecil dan tidak mungkin bisa berjalan sendiri, pasti dipengaruhi oleh supra desa. Nah, supra desa ketika tahu misalnya sekarang pemerintah kabupaten setelah mapping data desanya lengkap dan tahu persis permasalahannya, intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan tepat sasaran, sesuai juga dengan kebutuhan warga. Nah, kemudian beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan hasil pemutakhiran data ini tentu akan diikuti dengan proses updating data. Ini yang selalu saya katakan, jangan hanya bicara urusan data sekali seumur hidup, tapi harus selalu updating. Memang sekarang kita bicara pemutakhiran data desa berbasis SDGs agak berat kerjanya. Tetapi kalau sudah updating akan mudah. Asal dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, bicara tentang warga desa. Hari ini ada warga desa wafat. Maka seyogyanya hari ini langsung dilakukan perubahan data kependudukan di desa. Maka pasti datanya akan jauh lebih valid daripada data-data yang ada di luar desa. Hari ini ada warga yang pindah, minta surat pindah, maka segera mungkin dilakukan perubahan data kependudukan di desa. Hari ini ada kejadian misalnya ada bencana alam, sehingga terjadi pergeseran arus sungai, maka segera dilakukan pembaruan atau updating data terkait dengan kewilayahan, dan seterusnya. Nah, kalau ini kemudian bisa dilakukan dan memang membutuhkan penanganan yang serius untuk sumber daya manusianya, tapi kalau seluruh desa bisa melakukan seperti ini dan semua ketika bertanya tentang data yang sangat substantif dan tanya ke desa, maka saya yakin tidak akan ada lagi yang namanya selisih data. Misalnya hari ini bicara kemiskinan aja, selisihnya antara satu kementerian, satu lembaga dengan kementerian lain, lembaga lain sudah beda-beda. Dan saya selalu ngomong, kalau kita ingin tahu data yang real, tanya aja ke desa. Jangan tanya ke kementerian desa, tapi tanya ke desa. Karena by name by address itu adanya di desa, bukan di kementerian desa. Hanya kepala desa dan sekdes yang punya akses untuk membuka sistem informasi desa yang difasilitasi oleh kementerian desa, sehingga mereka yang bisa mengupdate, melakukan detailing terhadap data, termasuk by name by address. Kalau di kementerian desa hanya diketahui berapa totalnya, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh warga masyarakat desa. Ini sekaligus menjawab keluhan dari para kepala desa terkait dengan DTKS dan lain-lain yang seringkali diminta data, tapi ketika turun nggak sama lagi dengan yang diusulkan. Nah, itu yang sering kepala desa mengeluh, kadang-kadang sampai frustrasi, nggak ada gunanya mendata kemudian distorkan, atau akhirnya juga nggak sama lagi dengan yang diusulkan. Nah, kalau sudah kita sistemik seperti ini, tentu wujud dari kegiatan untuk validasi data hanya konsolidasi, konfirmasi, tidak lagi melakukan pendataan, karena pendataan sudah dilakukan oleh desa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan bidang ekonomi, salah satu kekuatan desa adalah badan usaha milik desa. Nah, ini memang seksi banget tentang BUMDes ini. Tadi disebutkan ada 51.000, iya jumlahnya memang kurang lebih segitu. Tetapi dari 51.000 itu ada yang mati dalam artian betul-betul tidur, ada yang mati suri, mati nggak mau tapi hidup segan, tapi ada juga yang terus berkembang, bahkan juga ada yang maju. Nah, sebagai lembaga ekonomi di level desa, tentu tujuan utama BUMDesa dan BUMDesa bersama. Jadi ada BUMDesa, ada BUMDesa bersama. BUMDesa dibikin oleh desa. Satuan desa bikin satu BUMDesa. Dan tidak boleh satu desa membuat lebih dari satu BUMDesa. Jadi ini bedanya dengan BUMD. Kalau kabupaten bisa bikin lebih dari satu BUMD, provinsi bisa bikin lebih dari satu BUMD, negara bisa, pemerintah pusat bisa bikin lebih satu BUMN, tapi BUMDesa tidak boleh. Yang kalau mau banyak usaha silakan, tapi tetap di bawah satu BUMDesa, sehingga BUMDesanya satu, unit usahanya bisa macam-macam. Karena memang badan hukumnya memberikan ruang yang sangat luas. Nah, yang boleh lebih dari satu adalah BUMDesa bersama, yaitu satu BUMDesa yang didirikan oleh lebih dari satu desa, 2 desa, 3 desa, dan tidak dibatasi oleh letak geografis.
Misalnya desa di Jawa Barat bisa melakukan kerjasama dengan desa di Aceh karena ada kesamaan potensi antara supply and demand-nya, kemudian bikin BUMDesa bersama antara desa di Jawa Barat dengan desa di Aceh, boleh. Tidak ada batasan harus sama-sama di Jawa Barat, harus dalam satu kecamatan, enggak. Tapi justru lebih ditekankan pada potensi yang dimiliki. Nah, dengan demikian satu desa bisa bikin BUMDesa dengan desa A, dengan desa B, dengan desa C, sehingga satu desa bisa memiliki lebih dari satu BUMDesa. Nah, BUMDesa dan BUMDesa bersama ini untuk menggerakkan dan meningkatkan ekonomi desa. Selain itu, juga sebagian keuntungan dari aktivitas ekonomi BUMDesa atau BUMDesa bersama akan menjadi sumber pendapatan asli desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk aktivitas pembangunan. Tetapi ini tidak mutlak. Jadi selalu saya pahamkan kepada seluruh warga masyarakat di desa, jangan senantiasa memikirkan ketika bikin BUMDesa selalu bicara tentang profit. Tidak harus selalu BUMDesa memberi kontribusi kepada APBDes, tidak selalu. Karena prinsip BUMDesa adalah meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Bisa saja BUMDesa sama sekali tidak punya untung, karena memang dia BUMDesa didirikan untuk kepentingan melakukan konsolidasi UMKM yang ada di desa, kemudian ada BUMDesa yang didirikan, dan tugas BUMDesa adalah mengkonsolidasi itu, pendampingan produksi, pendampingan packaging, pendampingan pemasaran, dan seterusnya. Yang gara-gara itu kemudian UMKM maju, masyarakat sejahtera, itu juga menjadi bagian penting dari hadirnya BUMDesa. Jadi tidak harus kemudian BUMDesa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa. Tidak harus BUMDesa punya unit usaha. Tidak harus BUMDesa menjadi institusi produktif yang menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan profit. Tidak harus begitu. Ini yang membedakan antara BUMN, BUMD, dan BUMDesa. Nah, karenanya kita selalu memberikan penjelasan yang sedetail mungkin supaya tidak ada kesalahpahaman tentang pendirian BUMDesa dan kinerja BUMDesa. Nah, hari ini terkait dengan animo juga cukup banyak, meskipun belum kembali ke data sekitar 51.000 BUMDesa, karena sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, eksistensi BUMDesa ini sangat luar biasa. Pertengahan tahun 2020 misalnya, eksistensi BUMDesa itu belum begitu nampak, karena rasa percaya diri BUMDesa itu belum maksimal, karena BUMDesa belum dinyatakan sebagai badan hukum, masih dinyatakan sebagai badan usaha. Sehingga berbagai ikhtiar waktu itu dilakukan agar BUMDesa dinyatakan sebagai badan hukum. Misalnya salah satunya adalah minta fatwa ke Mahkamah Agung. Tapi karena undang-undangnya tidak menyatakan BUMDesa sebagai badan hukum, ya tidak bisa. Nah, baru kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir, posisi BUMDesa ini amat sangat kuat. Karena di sana jelas, di Undang-Undang Cipta Kerja akhir tahun 2020 dinyatakan bahwa BUMDesa atau BUMDesa bersama adalah badan hukum. Nah, dengan status badan hukum itu, BUMDesa sebagai lembaga ekonomi desa yang mayoritas modalnya harus dimiliki oleh desa. Wajib ini. Jadi BUMDesa bisa didirikan antara desa dengan swasta, tetapi mayoritas saham harus dimiliki oleh desa. Karena apa? Karena ini adalah badan usaha milik desa. Nah, dengan yang saya sampaikan tadi, misalnya ada BUMDesa sebagai operating company, BUMDesa yang memang melakukan usaha untuk mendapatkan penghasilan. Tapi juga ada BUMDesa yang berperan sebagai induk bagi unit usaha berbadan hukum. Ini berarti BUMDesa sebagai investment company. Nah, jadi boleh BUMDesa sebagai operating company, bagus juga BUMDesa sebagai investment company. Tetapi kedua-duanya prinsipnya adalah kehadiran BUMDesa tidak boleh menyebabkan terjadinya penurunan kesejahteraan warga masyarakat desa. Bahkan tegas saya selalu mengatakan haram mughaladzah. Meskipun di fikih itu nggak ada, haram mughaladzah itu nggak ada, tapi saking pentingnya tekanannya. Karena apa? Jangan sampai kemudian misalnya begini, hari ini warga masyarakat hidup dengan berbagai usaha dan mulai jalan. Kemudian BUMDesa lahir,
mengambil unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat itu. Kan hancur itu nanti. Hancur, maka gara-gara BUMDesa warga masyarakat usahanya terpuruk. Nah ini yang tidak boleh. Yang saya katakan haram mughaladzah itu. Dan saya selalu ngomong, lugas di hadapan para bupati, mohon dukungan kepada bupati, jangan sampai ada BUMDesa yang kelahirannya justru malah merusak ekonomi warga. Tetapi jangan hanya begitu, saya bilang ke bupati, jangan hanya begitu, termasuk bupati jangan terlalu mudah memberikan izin berdirinya Indomaret dan Alfamart. Karena Indomaret dan Alfamart pasti membuat terpuruk berbagai usaha kelontong, usaha kecil yang dilakukan oleh warga masyarakat desa. Dan kita nggak usah berdebat masalah itu, faktanya sudah di mana-mana. Di desa-desa yang pernah saya kunjungi dulu sebelum saya jadi menteri, yang banyak toko-toko kecil dan semua jalan warga masyarakat juga sudah terbiasa, tahu-tahu ada Indomaret di situ. Habis. Nggak ada yang datang ke toko itu, semua ke Indomaret. Bahkan toko itu pun kulaannya ke Indomaret. Bagaimana akan bisa hidup kalau ngambil barangnya di Indomaret kemudian jualan di dekat Indomaret? Ya pasti harganya tidak mungkin di bawahnya Indomaret. Sampai saya bikin gerakan belanja ke toko tetangga. Itu dalam rangka ya karena ketidakmampuan saya untuk menahan pertambahan Indomaret dan Alfamart karena itu kewenangan bupati. Nah, itulah makanya saya betul-betul menekankan BUMDesa bersama haram mughaladzah menggunakan usaha yang atau mengambil unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat. Nah ini menjadi sangat penting karena ya lalu untuk apa BUMDesa lahir kalau dengan lahirnya BUMDesa malah warga masyarakat menjadi terpuruk ekonominya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampai dengan saat ini misalnya kita bicara tentang keberadaan BUMDesa yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ternyata bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja saja yang memberikan payung kuat terhadap BUMDesa. Jadi ini satu entitas yang dipayungi dua undang-undang. Jadi saya bilang BUMDesa ini termasuk entitas yang sakti. Kenapa? Karena ada dua undang-undang yang memayungi. Satu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yaitu yang pertama tentang desa, Nomor 6 Tahun 2012, yang kedua tentang Cipta Kerja. Nah, satu entitas dipayungi dua undang-undang. Nah, kenyataan kemudian di lapangan ternyata PP juga banyak yang memberikan ruang terhadap BUMDesa. Selain PP yang mengatur BUMDesa itu sendiri yang dilahirkan, disusun dan dikembangkan oleh Kementerian Desa, jadi PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, ini menjadi semakin memudahkan BUMDesa untuk menjalin kerjasama bisnis dengan pihak lain. PP nomor 5 tahun 2021 misalnya, membolehkan BUMDesa mengelola sumber daya air. Jadi sudah dipayungi PP lain, bukan hanya PP yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Kemudian serta memanfaatkan bagian jalan tol dan non-tol. Jadi di PP nomor 5 tahun 2021 itu memberikan ruang bagi BUMDesa untuk mengelola sumber air, kemudian memanfaatkan bagian jalan tol dan non-tol. Jadi bikin rest area boleh BUMDesa. PP nomor 19 misalnya tahun 2021 juga ini mengizinkan BUMDesa memiliki bangunan dan lahan sendiri. Kemudian PP nomor 23 tahun 2021 juga itu memberikan ruang bagi BUMDesa untuk dapat menggunakan kawasan hutan, memiliki usaha pengolahan hasil hutan dan pengolahan kayu bulat skala kecil. PP nomor 29 tahun 2021 mengajak BUMDesa untuk mengelola pasar rakyat. PP nomor 30 tahun 2021 mengajak BUMDesa bekerjasama dalam usaha uji tipe kendaraan bermotor. Jadi sekarang BUMDesa bisa menjadi tempat uji tipe kendaraan bermotor dan juga termasuk pengelola terminal. Nah, ini luar biasa sekali memang keberadaan BUMDesa karena bukan hanya payung hukum undang-undang yang dua tadi dan bukan hanya PP yang mengatur BUMDesa, PP-PP lain yang dilahirkan oleh Kementerian Kehutanan, Perhubungan, kemudian Kementerian SDM itu juga memberikan ruang yang cukup. Kata kuncinya adalah aktivitas ekonomi BUMDesa, semua itu tadi diharapkan akan menjadi penyubur
usaha warga desa yang sudah ada dan eksis. Jadi ini mutlak harus menjadi penyubur bagi berbagai usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat yang sudah eksis. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya banggakan. Kemudian yang terkait dengan berbagai usaha lain selain BUMDesa yang tadi sangat holistik peruntukannya, hari ini kita juga berupaya memberikan ruang BUMDesa untuk, utamanya BUMDesa bersama, untuk mendukung upaya ketahanan pangan hewani. Jadi ceritanya begini. Pada satu hari Pak Presiden telepon saya berdiskusi tentang bagaimana agar bisa memanfaatkan dana desa untuk ketahanan, untuk meningkatkan terpenuhinya kebutuhan akan daging. Karena memang konsumsi daging kita kan rendah banget, apalagi di desa-desa. Nah, karena itu meskipun hasil diskusi, tetapi menurut saya sebagai menteri itu adalah sebuah perintah untuk bagaimana memberikan ruang yang cukup luas bagi BUMDesa terkait dengan ketahanan pangan hewani. Nah, kita lakukan kajian dengan IPB, dengan UGM, dengan berbagai pihak, dengan praktisi, akhirnya kita menguji coba desa peternakan terpadu berkelanjutan. Jadi kata berkelanjutan ini selalu saya berikan saya tempelkan ke berbagai hal supaya sudah terbangun di benak semuanya bahwa semua program itu tidak boleh berhenti, harus berkelanjutan. Misalnya desa peternakan terpadu berkelanjutan supaya tahu bahwa tidak hanya 1-2 periode misalnya. Nah, di situ terintegrasi sapi, kambing, ayam, kemudian ikan darat. Nah, ini sudah juga termasuk tanaman hortikultura. Ini sudah mulai jalan di 7 kabupaten, beberapa waktu yang sudah beberapa saya resmikan, dan cukup bagus dan sudah bisa menjadi pilot project, menjadi percontohan untuk desa-desa lain. Dan melalui peternakan terpadu ini, kita harapkan desa-desa akan dapat memberdayakan warga desa, meningkatkan daya beli dan kemampuan ekonomi warga desa, dan juga tentu memenuhi kebutuhan pangan desa, bahkan kebutuhan pangan Indonesia, khususnya pangan hewani, dan akan tercukupi di desa. Nah, bagi desa ini adalah cara mencapai 18 tujuan SDGs desa sebagai arah pembangunan desa dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan kerja keras, tentu saya yakin dukungan kepala desa, pengelola BUMDesa bersama para tokoh desa, para pendamping desa, saya sangat yakin bahwa desa akan dapat mewujudkan ketahanan pangan hewani, mewujudkan tercapainya goals di dalam SDGs desa yang jumlahnya 18. Dan kita juga nanti kalau ada waktu bisa dibuka di web Kementerian Desa, kita juga menyiapkan desa-desa contoh, karena pada prinsipnya membangun desa yang paling efektif hari ini adalah replikasi. Sehingga nggak usah terlalu banyak ngomong teori. Inilah ada contoh bagus di desa ini terkait dengan pemanfaatan lahan hutan. Nah, desa-desa yang memiliki ada di sekitar lahan hutan, silakan melakukan mencontoh ini dengan modifikasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, dan seluruh perencanaan dan pembangunan selalu saya tekankan untuk merujuk pada SDGs ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mungkin agak terlalu panjang, saya mohon maaf, dan juga mungkin agak loncat-loncat, ya namanya juga harus menyampaikan di depan orang banyak, apalagi ini ada S3, ada S2, ada pakar, jadi ada groginya juga saya. Nah, yang pasti untuk kolaborasi saya juga minta dukungan dari berbagai perguruan tinggi yang kemudian tergabung dalam Pertides, perguruan tinggi untuk desa, yang dibentuk sebagai wahana perkumpulan berbagai perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi pada kebangkitan dan kemandirian desa. Kebetulan hari ini ketua Pertidesnya dipegang oleh rektor UGM, jadi selalu ada pergantian, ada dinamika, tapi untuk saat ini yang memegang Pertides adalah rektor UGM. Yang juga sedang kita lakukan hari ini yaitu RPL, rekognisi pembelajaran lampau, nanti bisa juga LAN ini bisa membuka program itu, yaitu memberikan penghargaan
atas pengalaman pendidikan, formal, informal, non formal, bahkan pengalaman kerja untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang sekarang lagi kita proses beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk pegiat desanya di Kabupaten Bojonegoro. Luar biasa memang Bojonegoro, kerjasama dengan 2 perguruan tinggi negeri, dan hari ini sedang proses sosialisasi untuk menuju pendaftaran. Direncanakan akhir Maret nanti ada perkuliahan awal untuk pegiat desa di Kabupaten Bojonegoro, kepala desa, perangkat desa, PKK, pengelola BUMDes, pendamping desa. Ya memang belum bisa semua, tapi sudah sangat spektakuler karena beasiswa yang disediakan untuk 1.600 mahasiswa. Masa kuliahnya hanya 2 tahun dengan masa pengalaman 5 tahun, dan sudah ada saya baca kemarin sudah disiapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara mana yang bisa direkognisi, berapa SKS dan seterusnya, sehingga rata-rata dapat rekognisi 62 SKS, ada yang 70 SKS, ada yang bahkan ada yang 72 SKS sehingga tinggal separuhnya. Nah yang kurang ada namanya, kalau saya membahasakan ya matrikulasi, tapi bahasa yang dipakai oleh perguruan tinggi itu lain, agak beda, tapi artinya mengisi ruang kosong yang tidak bisa dapat rekognisi karena dia belum mengambil itu ada namanya matrikulasi. Nah tentu ini akan bergerak untuk perguruan tinggi lain, tapi pasti setempat. Misalnya Bojonegoro kemarin kalau tidak salah dengan UNESA dan UNY. Nanti kalau di Indonesia Timur ya pasti kita akan arahkan ke perguruan tinggi setempat, karena tidak boleh terlalu jauh, karena masih tetap bisa ditempuh dari desanya, karena dia juga misalnya kepala desa tetap harus menjadi kepala desa. Tapi sekalian yang saya hormati, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Dan karena tadi Bu Nurlia pakai pantun, saya juga akan membalas pantunnya Bu Nurlia. Aura kasih, cantik wajahnya, suka minum jamu dan makan ketan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurlia, saya mohon izin nanti untuk pertanyaan bisa dikirim, nanti bisa saya jawab langsung kepada penanya karena saya harus melanjutkan kegiatan lain. Mohon izin. Masya Allah. Terima kasih.